Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman televisi ya, dan juga pendengar radio Suara Iman, bagaimana kabar Anda? Semoga rahmat Allah menyertai kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat ya, nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita jadikan hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan diwafatkan dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah bahasan kita ya pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya berkaitan dengan sirah an-nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit ya tentang surat Nabi SAW kepada Heraklius ya, Kaisar Romawi. Nabi baru mendirikan Islam, menegakkan tauhid di Madinah 6 tahun. Menghadapi kerajaan-kerajaan besar ya, kerajaan kekaisaran Romawi, kekaisaran Parsi yang sudah lebih lama, puluhan tahun, ratusan tahun berdiri. Namun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasulullah SAW diutus, melainkan tidaklah kami mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai rahmah lil alamin. Kita akan mempelajari ya dari surat Rasulullah SAW. Kita mengambil pelajaran ya dari bagaimana dakwah Rasulullah SAW kepada para kaisar, para raja. Rasulullah SAW hanya mempunyai sedikit pasukan, 3.000 pasukan, dibanding dengan Romawi yang memiliki pasukan berjumlah, yaitu Rasulullah hanya sedikit memiliki pasukan ya 3.000 ribuan saja. Adapun Romawi memiliki pasukan jutaan. Namun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita akan pelajaran bagaimana surat Heraklius Kaisar Rom, bagaimana risalah Nabi SAW, surat Rasulullah SAW kepada Heraklius, di mana Heraklius memanggil Abu Sufyan yang saat itu berdagang bersama orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ya. Kemudian ditanyai oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW. Tentara Rasulullah SAW jumlahnya hanya 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Dan pemerintahan Rasulullah SAW belum sampai mencapai 6 tahun. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, Allah memberikan keberanian ya, mengirim surat, mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Aslim. Bukan tawaran kepada yaitu
langsung aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Padahal persenjataan kaum muslimin saat itu sangat sederhana, berbeda dengan Romawi dan Parsi. Namun Rasulullah SAW adalah rahmah lil alamin. Bagaimana surah Rasulullah SAW? Min Muhammad. Dari Muhammad bin Abdullah ya, wa Rasuli. Dari Muhammad Abdullah wa Rasul. Rasul menyatakan min Muhammad Abdullah wa Rasul, dari Muhammad. Jadi Rasulullah SAW menaruh namanya dulu ya. Kalau kita kan bikin surat kan kepada yang terhormat gitu ya. Ini Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Romawi, menyebut beliau dulu min Muhammad, dari Muhammad Abdullah wa Rasuluh ila Hirqa, kepada Herakles ya, azimir Rum, penguasa Romawi. Romawi menguasai Eropa, menguasai Asia ya. Luar biasa kekuatannya. Adapun Rasulullah Madinah, Mekah ya, pasukannya baru ribuan ya, belum jutaan seperti Romawi. Maka Rasul mengatakan kepada Herakles dalam suratnya itu, salamun ala man ittaba'al huda, kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu wahai Herakles, kamu akan selamat. Aslim, masuk Islamlah kamu Herakles, yu'tikallahu ajraka marratain, engkau diberi pahala oleh Allah 2 pahala sebelumnya dan pahala Islam. Fa in tawallaita, namun jika engkau tidak mau masuk Islam, engkau berpaling, fa inna alaika ithmul ariziyin, maka engkau akan bahkan dosa arisiyin, yakni al-falahin, yakni asyab. Engkau akan mendapatkan dosa dari rakyatmu. Menghalangi rakyatmu, engkau tidak masuk Islam, rakyatmu nggak ngerti Islam, engkau akan mendapatkan dosa dari rakyatmu. Thumma kataba ayah min ayati rabbil alamin. Lalu Rasulullah SAW mencantumkan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 64. Di mana ayat ini adalah ayat untuk ahli kitab. Beda ya, dakwah Rasulullah SAW kepada ahli kitab, kepada orang yang nggak ngerti kitab ya, kepada Parsi gitu, beda ayat-ayat, beda cara dakwahnya. Kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara, Rasul mencantum ayat ini, surat Al-Imran 64, di mana Allah SWT berfirman, qal ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita kemari kepada satu kata yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kamu. Apa itu satu kata yang sama antara kami dan kamu? Gak ada perbedaan, kita bersatu di atas ini. Yaitu apa? Tuhan yang Maha Esa. Menyatakan Tuhan itu Maha Esa. Itu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, kata-kata Tuhan yang Maha Esa ini sudah familiar ya di penduduk Esa gitu ya. Namun bagaimana mewujudkan, meyakini bahwasanya Tuhan yang Maha Esa, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, yaitu kita menyatakan satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Alla na'budu illallah. Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata kalimat tauhid, kata-kata tauhid ini sudah banyak ya masyarakat kita Indonesia ini memahaminya ya, yaitu maksudnya itu mendengarkan la ilaha illallah, Tuhan yang Maha Esa, namun mengaplikasikannya, mengamalkannya ini yang bermakna la ma'budu bihaqqin illallah,
Tidak ada sembah yang berhak disembah, yang dengan berhaki kecuali Allah SWT. Maka seorang Muslim yang menyatakan la ilaha illallah tidak memberikan peribadatannya kepada selain Allah. Misalnya ya sesajen diberikan kepada tempat angker, diberikan gunung-gunung. Tidak demikian. Kenapa? Tuhan yang Maha Esa memerintahkan kepada kita untuk menyatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Mari kita murnikan tauhid kita, ya. Kalimat la ilaha illallah kita pahami. Dan kita sudah familiar dengan kata-kata Tuhan yang Maha Esa ini. Qul wallahu ahad. Namun mengapa banyak kita menyimpangkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah jelas kalimat la ilaha illallah, qul wallahu ahad. Di negeri kita banyak sekali ya, pepohonan diberikan sesajen, sungai, lautan, gunung-gunung sesajen. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah, bertentangan dengan keyakinan Tuhan yang Maha Esa, meyakini Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita bilang itu adalah untuk Allah, gitu ya, maka kita katakan, apakah Allah mensyariatkan demikian? Apakah Allah membuat aturan demikian? Maka satu kalimat ajakan Rasulullah kepada orang-orang Alkitab, Yahudi dan Nasara. Kul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kemari, satu kata saja kita sama-sama duduk, kita sepakat. Apa itu? Kita yakini Tuhan itu satu. Allah na'budu illallah. Jadi yang meyakini Tuhan satu ini siapa ya? Umat Islam. Umat Islam meyakini Tuhan itu satu. Orang Nasara meyakini Tuhan lebih dari satu. Mereka mengatakan Isa ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Tuhan Uzair ibnullah. Uzair putra Allah. Kalau Islam tidak. Islam tetap menyatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka seorang Muslim mentauhidkan Allah, dia tidak menyatakan Allah punya anak. Setelah meyakini demikian, meyakini qul huwallahu ahad, dia memberikan peribadatan hanya kepada Allah SWT. Tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Misalnya takut melihat di tempat yang yang menakutkan, kemudian memberikan sajen. Takut kepada lautan, kepada sungai supaya memberi keselamatan, memberikan sajen. Seorang Muslim meyakini bahwasanya Tuhannya satu. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbnya subuh. Tuhannya subuh. Yakin bahwa semua tempat-tempat yang menakutkan dan sebagainya, Allah SWT Rabbnya. Maka dia minta pertolongan kepada Allah. Membaca surat Al-Falaq, An-Nas, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kemudian wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menguruskan Allah SWT. Kemudian yang ayat berikutnya ini yang terjadi di orang-orang Nasara. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan terjadi pada orang-orang Alkitab, Nasara dan Yahudi. Janganlah di antara kita mengambil sebagai kita sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslim, maka persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Rasulullah SAW menghadapi orang-orang ahli kitab, menghadapi orang-orang yang bukan ahli kitab juga. Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka. Ahli kitab, Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatan. Ahli kitab mengerti bahwasanya Tuhan pencipta langit ini adalah Allah. Ahli kitab meyakini bahwasanya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan matikan Tuhan Allah SWT. Namun mereka mempersekutukan Allah SWT, mengatakan Allah punya
anak punya, dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dengan surat Ali Imran ayat 64 ini. Fa in tawallau, jika engkau berpaling, tidak mau dengan dakwahku, faqulu syahadu, maka persaksikanlah, anna muslimun, kami adalah orang muslim. Kami adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini sangat jelas sekali bagaimana hikmah, bagaimana sosok Rasulullah SAW dalam kata-kata beliau memberikan, yaitu dakwah kepada Herakles. Ya, ini kerajaan besar, ya, kerajaan yang punya kekuatan besar, gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat, ya. Anna Rasulullah SAW haris ala duhuri izzatihi wa izzati daulah islamiyah fi kulli kalimatil khitab. Rasul menunjukkan bagaimana seorang muslim mempunyai izzah, kemuliaan. Rasulullah demikian. Seorang muslim setelah menegakkan kalimat, mengatakan la ilaha illallah, dia tetap menyatakan ahad, 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 ahad. Walaupun dia meninggal dunia seperti Bilal bin Rabah, menjaga kemuliaan Islam. Maka demikianlah kita. Tatkala kita meneguhkan, meyakini la ilaha illallah, memohon kepada Allah keteguhan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memohon kekuatan, kesabaran, ya Allah, teguhkanlah kami di atas kalimat tauhid, ya Allah. Seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kemuliaan. Walaupun mereka mendapatkan ujian-ujian yang besar, ya. Di antara para sahabat Rasulullah SAW diuji, ya. Mereka terbunuh di jalan Allah, mereka disiksa, mereka mendapatkan ujian, ya, sampai kehilangan semuanya. Namun mereka tetap menyatakan la ilaha illallah dengan teguh, menyatakan prinsip keyakinan tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratnya Rasulullah SAW memulai dengan menyebut nama beliau sebelum menyebut nama Herakles. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Herakles azimir Rum. Dari Muhammad, Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya kepada Herakles, Kaisar Romawi. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menampakkan kemuliaan. Kekuasaan Rasulullah SAW dibanding kekuasaan Romawi tidak ada artinya. Dari sisi dohir, ya, hanya ribuan prajurit, 6 tahun baru berdiri Islam di Madinah, namun berani menghadapi kerajaan yang luasnya seluas dunia, gitu ya, jutaan prajuritnya. Bagaimana surat Rasulullah SAW setelah itu? Rasulullah langsung setelah min Muhammad Abdillah wa Rasuli ila Herakles, ya, maka Rasulullah langsung menyatakan aslim, masuk Islamlah, taslam. Rasulullah SAW tidak banyak kata-kata, ya. Rasulullah menyatakan aslim, taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Dan Rasulullah SAW tidak menghinakan, tidak merendahkan Herakles. Beliau menyatakan ila Herakles azimir Rum, kepada Herakles, penguasa Kaisar Romawi. Namun beliau dengan tegas menyatakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada Herakles yang beragama Nasoro, yang beriman kepada Allah, namun terjatuh dalam kesyirikan. Rasul mengingatkan dalam suratnya, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah,
Allah akan memberikan pahala padamu 2 kali. Yaitu seolah Rasulullah, kamu nanti enak gitu, dapat pahala 2 kali gitu. Masuk Islam itu enak gitu ya. Enak kan masuk Islam? kita masuk Islam, kita ini seorang muslim merasakan nikmatnya Islam itu ya. Ketenangan, kenikmatan, kelapangan ya. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Kehidupan yang kebahagiaan ya, yang hakiki hatinya. Dan kita mohon kepada Allah, akhirat demikian juga. Kita mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon juga di dunia kehidupan yang enak, selamat, beriman, taat kepada Allah, merasakan ketenangan batin, dan di akhirat selamat dari api neraka. Aslim, masuk Islamlah. Kau akan diberi pahala Allah 2 kali. Kemudian Rasulullah juga mengancam. Sampai Rasulullah juga memberikan motivasi, ya, kamu enak masuk Islam, nanti dapat pahala 2 kali. Namun Rasulullah SAW juga mengancam. Fa'in tawallaita. Jika engkau tidak mau masuk Islam, berpaling. Fa'inna alaika izmal arisiyin. Kau mendapatkan dosa-dosa rakyatmu. Ya, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kamu masuk Islam dapat pahala 2 kali. Enggak masuk Islam dapat dosa. Pilih mana? Dan Rasulullah hanyalah menyampaikan. Demikianlah kita juga. Menyampaikan, la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas jalan yang benar dan jalan salah. Siapa? Ini Islam begini. Islam mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tidak memberikan sesajen-sajen, tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah SWT kita beribadah. Ini Islam. Asli, masuk Islamlah. Taslam, kamu akan selamat. Jika masuk Islam, kau mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, engkau akan selamat. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia dipersekutukan, tidak diampuni oleh Allah. Seorang yang berbuat kesyirikan dan mati dalam keadaan syirik, Allah tidak mengampuni. Bukankah menakutkan ya? Tidak diampuni oleh Tuhan. Sehingga menjadi penghuni neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Bagi siapa yang kehendaki. Aslim taslam, maka masuk Islamlah. Tauhidkanlah Allah. Engkau akan sempurna. Demikian juga surat Rasulullah SAW. Ya, demikianlah surat Rasulullah SAW kepada Herakles, ya, Kaisar Romawi, kepada pemimpin dunia. Ya. Bagaimana suratnya Rasulullah SAW dan keberanian Rasulullah SAW menghadapi Herakles. Ya. Di sini kita lihat ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Herakles, kemudian setelah selesai Herakles ya memanggil, ini setelah Herakles itu setelah dapat surat itu dibaca oleh Kaisar Romawi, dan untuk mengetahui siapa sih yang mengatakan min Muhammad Abdullah dan utusan Tuhan ini siapa? Maka Abu Sufyan mengamat Herakles, ya, Kaisar Romawi, mencari orang-orang dari negeri, orang yang mengirim surat ini. Ketemulah Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy ya, yang berdagang. Dipanggillah Abu Sufyan, ditanya bagaimana, apa ajarannya, akhlaknya, keluarganya bagaimana. Dilihat memang demikian Nabi ini. Dan Herakles ini adalah ahli kitab yang mendapati dalam kitabnya bahwasanya Isa mengatakan, ini Rasulullah, aku ini utusan Allah.
Mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberi kabar gembira kepadamu akan datangnya rasul yang namanya Ahmad. Jadi tahu Heraklius ini. Bahwasanya nanti akan ada nabi setelah Isa alaihissalam. Namun gak nyangka Heraklius ini, ternyata nabi itu bukan dari Yahudi. Ternyata nabi itu adalah dari orang Arab. Orang Arab ya. Rasulullah SAW orang Arab ya. Kita mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dari bangsa Arab untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, terkadang kita ini kita kan diperintah oleh Allah untuk mentaati Allah, ya, cinta kepada Allah, ridho Allah kita inginkan. Karena seorang Muslim itu mencari ridho Allah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Karena kita ini cari cintanya Allah. Amalan kita ini cari ridho Allah. Apa? Oh, dengan bersyukur, alhamdulillah, Allah ridho. Dengan beriman, taat kepada Allah, Allah senang, cinta. Dan ada lagi bentuk agar kita dapat cinta Allah. Yaitu apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW orang Arab. Maka segala pakaiannya, ya, gayanya, kita ikuti. Karena Tuhan yang memerintahkan. Fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubahum. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim. Abu Sufyan tatkala sudah keluar ya dari dialog dengan Heraklius, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Faqultu li ashabi hina ukhrijna." Kami telah dikeluarkan dari Heraklius. Maka kami katakan, ternyata urusan Muhammad, namanya Muhammad sudah didengar, sudah ditakuti oleh Heraklius, kata Abu Sufyan kepada orang-orang yang di sekitar situ. Innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Ditakuti oleh Heraklius. Ternyata Muhammad. Gak nyangka gitu ya. Nabi Muhammad SAW waktu 13 tahun dakwah, dimusuhi di Mekah, hanya dapat 100 orang yang nggak sampai pengikutnya. 13 tahun hanya dapat 100 orang. Kalau kita pengajian kan banyak gitu ya, pengajian. Ngaji itu gitu. Rasulullah 13 tahun hanya dapat sedikit. Yang ngaji kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ternyata setelah itu, setelah hijrah, ditakuti oleh kerajaan besar yang punya kekuatan besar. Heraklius, sebagaimana kata Abu Sufyan. Maka kata Abu Sufyan, "Fama ziltu muqinan." Maka aku yakini annahu sayadhar, bahwasanya Muhammad ini nanti akan tampil, akan menang, akan menguasai Syam ya. Sebagaimana kata Heraklius, kalau dia itu nabi, tempat yang aku pijak ini akan dikuasai dia. Dengarkan Abu Sufyan, saat itu belum masuk Islam, mendengarkan. Maka dia mengatakan, Muhammad sekarang ditakuti oleh raja besar. Dan aku yakin dia itu nanti akan menguasai Syam ini. Sebelum masuk Islam, ini Heraklius ini ya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Kemudian, hatta adkhalallahu alaihal Islam. Sampai kemudian Abu Sufyan masuk Islam ya pada waktu Fathul Makkah. Kemudian, tatkala selesai dari bertemu dengan Heraklius ya, Abu Sufyan ini,
Dia keluar. Dan disebutkan di sini, wa kana Herakles ya hazza yanzur fi nujum. Faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitu laila hina nadartu fi nujum malik al-khitan qad dhahar. Faman yakhtatin min hadhihi al-ummah. Herakles ini punya ilmu perbintangan gitu ya, ilmu perbintangan. Tatkala dia melihat bintang, dia menafsirkan ya apa yang ilmu yang dia lihat. Aku melihat malam hari ketika aku melihat bintang-bintang. Ada raja yang disunat ya, raja yang disunat ya. Karena manusia juga banyak yang nggak sunat gitu ya. Ini raja manusia yang disunat, raja disunat. Malik al-Khitan, penguasa yang disunat, qad dhahara, telah muncul. Wan yakhtatin min hadhil ummah. Siapakah umat ini yang sunat gitu ya, berkhitan? Kalau kita kan tinggal di mayoritas Indonesia gitu ya. Mayoritas sudah kenal ya. Oh, ini Indonesia adalah sunat gitu ya. Ada khitanan massal gitu kan. Kalau kita keluar negeri, ke negeri bukan negeri muslim, maka terjadi banyak sekali yang khitan, nggak kenal dengan khitan. Kenal pun tidak melakukan khitan. Siapakah bangsa yang khitan? Ya? Maka pengikutnya menyatakan, oh orang-orang Yahudi. Itu orang Yahudi ya, Alkitab. Qalu laisa yakhtatin illa al-yahud. Orang Yahudi. Fala yuhimmannak sya'num. Jangan kamu pikirkan, ya, nggak masalah, ya, itu. Waktu ila madayin mulkika, tulislah ya negeri-negeri kekuasaan wahai Herakles ya, negeri mana saja, nanti kita cari orang Yahudi, dibunuh semua orang Yahudi. Ya. Fayaktulu man fihi minal Yahud, orang Yahudi akan kita bunuh. Ya. Mana negara-negara yang kamu kuasai? Dicari oleh Herakles. Ya. Dan sejak dulu ya peperangan antara Yahudi dan Nasrani sejak dulu. Kenapa demikian? Karena keyakinan beda. Keyakinan agama itu beda. Tuhannya menyatakan Tuhan yang berezeki, tauhid rububiyah yang menciptakan. Namun dalam Tuhan yang lain mereka beda. Mereka menyatakan Uzair, Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah. Sedangkan Nasr menyatakan Isa ibn Allah. Isa anak Tuhan. Nggak mengakui Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi nggak mengakui Isa anak Tuhan. Nggak mengakui. Bahkan mereka mencela Isa. Mencela Maryam, ibunya Isa. Sampai mereka dikejar-kejar orang-orang Nasoro. Mereka dibunuh oleh orang Nasoro zaman dahulu. Karena keyakinan mereka mencela Isa, mencela Maryam. Adapun umat Islam menyatakan Isa bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dia adalah seperti Rasulullah, Abdullah wa Rasuluhu. Maryam adalah wanita yang dipilih oleh Allah SWT, melahirkan Isa tanpa lelaki. Islam menghormati Isa, menghormati Maryam. Yahudi tidak menghormati Maryam dan Isa. Inilah Islam, ya. Orang Yahudi yang berkhitan, kata pengikut daripada orang-orang yaitu Herakles, ya. Maka tidak perlu kamu pikirkan. Wa bainahum ala amrihim utiya Herakles bi rajulin arsala bihi Maliku Ghassan yukhbiru an khabar Rasulullah SAW. Maka tatkala Herakles melihat bintang dan menakwilkan demikian, datanglah seorang utusan dari Raja Ghassan memberitahukan tentang khabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Rasulullah ada nabi, ada orang mengaku nabi, gitu ya. Falamma istakhbarahu Herakles qala,
Tatkala Heraklius diberitahu, maka Heraklius pun memerintahkan idhabu fanduru amuhtatinun huwa aula. Lihatlah. Carilah informasi. Apakah orang yang mengaku nabi itu khitan atau tidak? Sunat atau tidak? Pengikut Nabi Ibrahim sunat, ya. Laksanakan sunat. Fanadaru ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatin. Maka diberitahu bahwasanya bangsa Arab adalah bangsa yang khitan, sunat, ya. Mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa sa'alahu 'anil Arab faqala hum yakhtadinuna. Setelah diberitahu bahwasanya nabi yang mengaku nabi itu sunat, dan dia bertanya tentang, karena dari bangsa Arab, dia bertanya, apakah bangsa Arab juga sunat, gitu ya, berkhitan. Faqala hum yakhtatinun. Ya, bangsa Arab itu juga khitan. Rasulullah SAW khitan dari bangsa Arab juga khitan. Maka Heraklius pun melihat ilmu perbintangan dia, ya, takwilnya dia itu tepat, bahwasanya muncul seorang raja yang berkhitan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Heraklius pun berkata, faqala Heraklius, hada mulku hadil umma qad dhahar. Inilah raja umat ini telah muncul, telah nampak. Inilah Heraklius, ya. Bagaimana dia telah mempunyai ilmu, ya, baik dia dari Injil maupun dari ilmu perbintangannya. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasulullah, Muhammad adalah Abdullah dan Rasulnya. Namun dia tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal telah mendapatkan surat dari Rasulullah SAW. Dan surat Rasulullah SAW itu dengan stempel Rasulullah SAW. Kita lihat di sini dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 157, ya, kita akan dapati bahwasanya Rasulullah SAW itu dari bangsa Arab. Namun kita sebagai seorang Muslim dari bangsa Indonesia harus tahu bahwasanya Rasulullah diutus bukan hanya untuk bangsa Arab. Dari mana tahunya? Dari kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran, surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Ar-Rasul, yaitu orang-orang mengikuti orang Rasul. An-Nabiyya al-Ummiyya, Nabi yang ummi, ya, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, yang buta huruf. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati nama nabi itu tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ada, ya. Kalau sekarang sudah nggak ada Taurat, dan di Taurat dan Injil sudah tidak ada, sudah dirubah. Karena Allah menyebutkan Taurat dan Injil telah dirubah. Taurat dan Injil kitab dari Allah SWT. Namun tidak dijaga oleh Allah. Dijaga oleh para pendeta, para rahib. Yang dijaga adalah Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna Allah telah menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan dzikra, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah, Islam dijaga oleh Allah. Namun Taurat dan Injil tidak demikian. Terjadi perubahan. Maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis nama Rasulullah dalam Taurat dan Injil. Ini ayat sering kita baca, ya.
kita meyakini dalam Taurat dan Injil ada namanya Nabi Muhammad, ada sifat-sifatnya. Jika sekarang tidak ada, sudah terjadi perubahan. Kemudian alladzi yajidunahu maktuban, kata Allah, yang mereka dapati tertulis maktub. Indahum fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menyuruh kepada mengharamkan yang buruk-buruk dan menghalalkan yang baik-baik. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alaihim. Membuang belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang yang beriman kepada Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur, memuliakan, mengikuti Nabi itu dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepadanya, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflihun. Kemudian ayat 158-nya Allah SWT berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini Rasulullah, utusan Tuhan untuk kalian semuanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Rasul menyebut sini ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhal Arab, gitu, wahai bangsa Arab. Rasul tidak memanggil wahai bangsa Asia, wahai bangsa, yang disebut adalah ya ayyuhan nas. Katakanlah ya Muhammad, kul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Tuhan, aku adalah utusan Tuhan yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Ya, kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi, yang buta huruf. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang beriman kepada Allah SWT dan kalimat Allah. Wattabi'uhu, dan ikutlah Dia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kul ya ayyuhar rasul, dalam tafsirnya ya. Katakanlah wahai Rasul. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Kepada kalian semuanya. Wahai manusia, aku ini utusan kepada kalian semuanya. Arab kalian, Arabikum wa ajamikum, baik yang Arab maupun yang bukan Arab. Aku ini utusan Tuhan untuk kalian semuanya. Alladzi lahu wahdahu mulkus samawati, yang mana milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, ya, kerajaan langit. Walahu mulkul ardi, kerajaan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin ghairahu subhanahu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan hak, ya, kecuali Allah SWT. Ma'budu bihaqqin ghairuhu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ya, ayat 158 sini. Kita tahu ya bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia seluruhnya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 48. Surat Al-Ankabut surat ke-29. Kita akan dapati di antara mukjizat Rasulullah SAW Al-Quran ini, ya, yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak manusia tidak beriman, tidak meyakini Al-Quran dari Tuhan. Kalau Anda bertanya kepada orang Muslim, gitu ya, orang Muslim, Al-Quran ini dari Tuhan? Iya, dari Tuhan.
Namun jika Anda punya teman gitu ya, tanya yang bukan Muslim gitu, bagaimana jawabannya? Al-Quran ini dari Tuhan. Kalau menjawab, ya dari Tuhan, maka kita nyatakan, ayo kita belajari, kita beriman. Kita mempelajari Al-Quran ini karena Al-Quran dari Tuhan, gitu ya katanya gitu ya, surat dari Tuhan. Salah satu bukti bahwasanya Al-Quran dari Tuhan. Rasulullah SAW tidak pernah belajar kepada manusia Alkitab, nggak pernah. Surat Al-Ankabut ayat ke-48 ini kita akan dapati ya tentang hal ini. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48. "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Engkau tidak pernah membaca kitab sebelumnya. "Wala takhutuhu biyaminik." Engkau tidak pernah menulis dengan tanganmu. Nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Kok bisa? Nah, kalau dituduh, oh itu bikinan Muhammad, Quran ini, gitu ya. Kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat terakhir, ya. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Kita membaca tentang kisah Maryam, kisah Yusuf, kisah Ibrahim. Kalau kita kan misalnya punya teman gitu ya, dia bisa cerita begini. Kenapa? Oh, dia belajar. Dia membaca buku, dia begini. Ini Rasulullah tidak pernah sama sekali. Namun bisa bercerita tentang Nabi Yusuf, bisa bercerita tentang Isa alaihissalam, bisa bercerita tentang Maryam. Apakah belum yakin kalau Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Apakah belum yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT? Maka surat Al-Ankabut ayat 48 ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik." Kau tidak pernah baca kitab, tidak pernah menulis kitab, tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Tidak pernah, wahai Muhammad. Idzan lartabal mubtil, orang-orang jika kamu pernah menulis, pernah belajar, bisa baca gitu ya, bisa baca saja ya, maka orang-orang akan ragu. Orang-orang batil, orang-orang yang menentangmu akan tidak beriman berangkau. Maka wa min mu'jizatika al-bayyinah ayyuhar rasul. Maka di antara mukjizat yang jelas yang menunjukkan engkau sebagai utusan Tuhan, wahai Muhammad Rasulullah SAW, annaka lam taqra kitaban. Engkau belum pernah membaca satu kitab apapun. Nggak bisa baca. Gimana bisa baca? Nggak bisa baca Rasulullah SAW. Loh, kalau gitu siapa yang menulis surat kepada Herakles, kepada Romawi, kepada Parsi? Para sahabat Rasulullah SAW yang bisa baca, bisa menulis. Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, bisa baca, bisa menulis. Namun Rasulullah SAW tidak bisa. Walam taktub hurufan biyaminik. Satu huruf pun Rasul nulis alif, ba, ta. Tidak bisa. Kalau kita kan bisa ya, ba gitu ya. Rasulullah SAW nggak bisa sama sekali. Buta huruf Rasulullah SAW. Qabla nuzulil Quran. Sebelum turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, tidak pernah sama sekali. Walam taktub hurufan biyaminika qabla nuzulil Quran alaika. Wahum ya'rifuna dzalik. Dan orang-orang musyrikin tahu. Oh, Muhammad ini nggak pernah belajar baca, nggak pernah belajar nulis gitu ya. Orang tuanya mati semenjak kecil, diasuh pamannya, diasuh kakeknya, pamannya, dan sebagainya. Tahu. Tingkatan-tingkatan hidup Rasulullah tahu dari masa kecil ya. Paman Rasulullah SAW yang ada dalam Quran kan, tabat yada Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Tahu kelahiran Rasulullah, kecilnya Rasulullah, gimana, tahu. Saat Rasulullah SAW masih bayi, Abu Lahab sudah jadi ayah, ya, tahu perkembangannya. Maka
Mereka tahu bahwasanya Rasulullah tidak bisa menulis, membaca. Walau kunta qari'an au katiban, seandainya engkau Muhammad bisa membaca, bisa menulis, min qabli an yuha ilaik, sebelum kau diberi wahyu, ya, diberi wahyu, ya ayyuhal muzzammil, atau diberi wahyu wadduha dan sebagainya, ayat-ayat Quranul Karim. Seandainya engkau pernah bisa baca, bisa menulis, pasti mereka akan mengatakan ragu, ya. La syakka fi dzalika al-mubtilun wa qalu, pasti mereka akan ragu. Mereka pasti akan mengatakan ta'allamahu. Oh, dia itu belajar gitu ya. Dia bisa membaca kan, bisa menulis, dia belajar dia. Ta'allamu minal kutubis sabiqah. Dia telah baca kitab-kitab yang terdahulu. Ini ya. Jadi di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini mukjizat Rasulullah. Bagaimana dikatakan mukjizat? Iya. Rasulullah bisa membaca Quran tanpa membaca hafalan. Khatam Quran, hafal semuanya. Tanpa membaca, tanpa menulis. Rasulullah paham semuanya. Maka ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Wa ma kunta ayyuhar rasul taqra' qabla Qur'an ay kitab. Sebelum diturunkan Quran, kau tidak pernah membaca kitab. Apa saja nggak pernah kamu baca. Wa ma kunta taktub syai'an biyaminik, engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Li'annaka ummiyun la taqra' wa la taktub. Engkau ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walau kunta taqra' wa taktub la syakka. Seandainya engkau bisa membaca, bisa menulis, pastilah ragu al-jahalatu minan nas fi nubuwatika. Maka orang-orang akan meragukan engkau ngaku nabi, ragu orang-orang. Kalau kita bilang, ada nggak orang yang pintar di sini yang nggak bisa baca langsung pintar gitu ya. bisa cerita ya tentang umat terdahulu. Maka kita katakan ya, inilah mukjizat Rasulullah SAW. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun Rasulullah SAW bisa membaca Al-Quran dengan hati, dengan hafalan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika bisa membaca dan menulis, maka orang-orang menuduh Muhammad itu menyalin dari buku yang lalu. Coba, pernahkah kita mendengar orang tidak beriman ber-Al-Quran, orang di Indonesia gitu ya, orang Muslim yang mengaku Muslim, katanya Muslim, oh Quran itu bukan dari Tuhan, ditulis manusia Quran itu. Pernahkah kita dengar gitu? Omongan seperti itu. Kebanyakan kita nggak pernah dengar ya. Oh enggak, mereka mengatakan Quran dari Tuhan. Nah sekarang kalau kita yakin Al-Quran dari Tuhan, yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, apa jawaban kita? La ilaha illallah. Yang bermakna tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah. Kita tauhidkan Allah. Yang kita harus tunduk pada perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menyembah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Iman Televisi, ya, ini pelajaran singkat dari surat Rasulullah SAW kepada Raja Romawi, ya, Kaisar Romawi. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan wafat dalam keadaan kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, menjauhi kesyirikan, menjauhi kedurakan kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islami. Maka kalimat tauhid
La ilaha illallah. Seperti Rasulullah SAW tadi kepada Heraklius. Kita ingat. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini harus kita pahami. Kita harus belajar. Apa itu makna ibadah kepada Allah? Yang jauh dari kesyirikan. Tidak berbuat syirik. Hanya ibadah kepada Tuhan. Kepada Allah yang Maha Esa. Apa itu? Karena itulah dakwah Rasulullah kepada Heraklius. Allah na'budu illallah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita tidak menuhankan manusia, menuhankan Isa. Kita tidak menuhankan Nabi Muhammad. Wala yattakhidha ba'dun arbaba min dunillah. Dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan-Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak menuhankan orang tokoh ya, baik itu orang yang terkemuka, pendeta, tokoh agama yang menghalalkan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, diikuti. Itu menuhankan orang manusia. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita menyatakan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Mari kita beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan jangan menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ya, keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya, kajian As-Sirah Nabawiyah ya, kita mengambil tadabbur ayat Allah dari As-Sirah An-Nabawiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.